sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kartunada, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pidijaya. Saya merupakan peserta laksar CPNS tahun 2026, Angkatan 25, Kelompok 2. Pembelajaran pada agenda 4 ini ditempuh melalui dua metode utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Melalui metode sinkronus, kami berdiskusi secara interaktif bersama fasilitator dan coach untuk memantapkan pemahaman teori dan menerima bimbingan awal. Sementara melalui metode asinkronus, kami diberikan ruang mandiri untuk mendalami materi secara lebih komprehensif sekaligus mulai merumuskan draft rancangan aktualisasi berdasarkan kondisi real di satuan kerja. Mari kita bedah konsep yang pertama, yaitu masa habituasi. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, habituasi merupakan tahapan untuk membentuk karakter dan membiasakan diri dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di fase ini, kami dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kedisiplinan, budaya kerja birokrasi, serta tanggung jawab penuh sebagai aparatur negara. Kebiasaan positif seperti ketepatan waktu, berpakaian sesuai aturan, dan bersikap sopan santun ditanamkan secara kuat. Esensi utama dari habituasi ini adalah mengubah mindset kami bahwa ASN adalah seorang pelayan masyarakat, bukan sekedar pegawai pemerintahan. Ini adalah fondasi penting untuk membentuk ASN yang berintegritas dan profesional sebelum kami melangkah ke tahap aktualisasi. Masuk ke konsep yang kedua, yaitu aktualisasi. Jika habituasi adalah ruang pembiasaan dunianya, maka aktualisasi adalah proses penerapan langsungnya. Aktualisasi memastikan bahwa nilai-nilai dasar berakhlak tidak hanya berhenti sebagai teori di dalam modul, tetapi diinternalisasikan ke dalam tindakan nyata dan perilaku kerja sehari-hari. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu-isu spesifik di unit kerja yang memerlukan solusi berbasis nilai-nilai dasar ASN. Lantas, bagaimana implementasi nilai berakhlak ini di dalam instansi? Apa saja nilai dasar dari berakhlak yang harus kita terapkan sebagai ASN? Seperti berorientasi pelayanan, yaitu dengan memberikan layanan prima demi kepuasan masyarakat, dan ada akuntabel, yaitu memiliki sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ketiga, kompeten, yaitu ASN yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Keempat, harmonis, agar memiliki sifat saling peduli dan menghargai perbedaan. Kelima, ada loyal, yaitu berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keenam, adaptif, ASN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan ketujuh, kolaboratif, yaitu mengembangkan kerjasama yang sinergis. Dari diskusi dengan para peserta bersama Widya Iswara sebagai pemateri, kami jadi lebih mengenal akan pentingnya nilai-nilai berakhlak sebagai perilaku ASN, serta dapat mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan kami. Yang perlu digarisbawahi, seluruh tindakan aktualisasi ini harus terukur, terdokumentasi, dan mencerminkan integrasi birokrasi yang bersih. Untuk menyusun sebuah rancangan aktualisasi yang tepat sasaran, terdapat alur sistem yang kami lakukan. Proses diawali dengan mengidentifikasi isu-isu yang ada di instansi. Setelah isu terkumpul, kami melakukan penapisan untuk menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL dan USG. Isu yang terpilih kemudian dibedah akar penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Terakhir, kami mencari alternatif solusi terbaik sehingga melahirkan matriks kegiatan yang siap diterapkan saat masa habituasi. Melalui pemahaman profil organisasi serta bimbingan intensif dari coach dan mentor, rancangan ini pada akhirnya bermuara pada draft dokumen rancangan aktualisasi. Output konkret yang dihasilkan berkisar dari bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai profil instansi dan nilai ASN, hingga bab 3 yang memuat matriks rancangan aktualisasi secara detail. Dokumen inilah yang akan menjadi kompas saya dalam melaksanakan habituasi nanti. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk siap menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel dan berbasis teknologi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidijaya. Demikian paparan learning journal saya. Terima kasih atas perhatiannya.